Salam semuanya. Salam. Apa kabar? Ya, apapun yang terjadi biar kita tetap mengucap syukur. Amin. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Ya. Saya Retno Sumiran dan suami saya Johannes Sumiran. Kita ketemu lagi dalam program Bincang-bincang kesana kemari ya. Dan seperti yang kita ketahui ada 4 hal dasar yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam satu pernikahan dan keluarga, yaitu yang pertama adalah cinta. Kasih. Yang kedua keuangan, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat adalah seks. Nah, minggu yang lalu kita telah bincang-bincang tentang komunikasi dan hari ini kita akan khusus mengenai keuangan. Kenapa keuangan? Ya, karena ini juga sangat penting ya, meskipun kita bahas komunikasi belum selesai, semuanya nanti kita bisa lanjut di bagian lain. Saat ini kita bicara tentang keuangan. Ya. Jadi kita mulai dari kita lihat sumber keuangan kita. Ya, sumber keuangan kita. Ada banyak orang menganggap sumber keuangan itu berasal dari gajinya ya, mungkin dari gajinya, dari bisnisnya, dari hasil pekerjaannya. Ya. Tetapi yang benar bagaimana? Ya, itu yang penting ya. Ketika kita hidup sebagai suami istri, tiap kali ditanya sumber keuangan dari mana? Ya, misalnya dari gaji saya segini, nanti usaha ini begini, usaha itu begitu. Tetapi tentu semuanya menjadi terbatas. Ya, kita harus mulai mengingat kembali apa yang sesungguhnya sumber dari segala sumber itu. Sumber yang tidak terbatas ya. Dan tentunya sumber itu adalah dari Tuhan sendiri. Amin. Jadi sumbernya adalah Tuhan sendiri. Ya, sumber yang tidak terbatas. Masih ingat enggak ketika kita berbicara sebelum menikah, saya melamar kamu dengan menyampaikan beberapa hal. Tidak menjamin apa-apa ya. Tidak menjamin tentang makan saya. Ya, tidak siap kasih makan, tidak siap kasih pakaian, apalagi beli perhiasan. Tapi saya katakan saya punya satu janji dari firman. Kalau kita sepakat, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Dan beliau sepakat. Dan kita menjalani hari-hari pernikahan kita dengan satu prinsip, sumbernya adalah Tuhan. Nah itu, orang tua juga sepakat. Kemudian kami menjalaninya dengan kesepakatan tentang sumber keuangan kami. Dan itu bisa diakses dengan 2 orang sepakat minta apapun juga, doanya dikabulkan. Karena Tuhan Yesus yang kaya sudah jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya di dalam Dia. Ya, itu bagian penting yang harus kita mengerti di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 itu berbicara tentang hal itu. Ya. Jadi sekali lagi, saudara, mari kita periksa sumber keuangan kita apa kira-kira selama ini. Apakah gaji kita atau sumber dari segala sumber yaitu Tuhan. Gaji kan terbatas. Kita punya PK waktu itu tidak mencukupi. Ya, kita mau mengandalkan itu tidak bisa. Makanya kita sepakat untuk kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan, untuk melahirkan, untuk biaya anak-anak, kita sepakat berdoa. Dan puji Tuhan, 25 tahun ini meskipun banyak kesulitan di sana sini, kita tetap bisa mengakses sumber itu dan Tuhan mencukupkan dengan luar biasa. Amin. Ya. Itulah ya. Oke. Saya pikir mengenai sumber sudah cukup ya. Sekarang nanti bisa kita tambah lagi ya kalau ada yang tanya. Gimana caranya mengelola keuangan itu sendiri? Nah, kita harus belajar tentang hal itu juga ya, tentang pengelolaan keuangan.
Jadi ngelola keuangan ternyata juga bukan sesuatu yang mudah, saudara. Benar. Kami dua punya pengalaman yang gagal, yang tidak mudah. Mungkin Mama masih ingat, coba ceritakan dulu bagaimana kita mengelola keuangan. Jadi berdasarkan juga karena latar belakang ya, biasanya sendiri gitu kan. Saya punya gaji sebelum menikah kan saya kerja, saya punya gaji dan lumayan tinggi sebenarnya gajinya. Tapi sekali lagi pengelolaan keuangan itu sangat penting ya. Kemudian masuk dalam rumah tangga, ngelola keuangan tidak sendiri lagi tapi bersama suami. Jadi itu bagi saya juga agak kerepotan dulu itu ya. Ya, karena prinsipnya kan siapa yang ngelola dan bagaimana mengelolanya. Rata-rata secara tradisional kita punya pesan dari orang tua, itu perempuan yang mengelola. Jadi semua perempuan. Nah, kalau gaji besar mungkin gampang ngelolanya, tapi waktu itu kan kita yang dikelola yang mana, mau dimakan aja masih kurang. Nah, ini kecanggihan mengelola. Ya. Dan juga gini. Waktu saya sendiri kan saya pokoknya belanja aja gitu kan. Nah, waktu ada suami, kita rumah tangga, waktu belanja habis tanyain, "Mana catatannya?" Waktu itu saya marah banget. Kenapa tanya catatan? Nggak percaya ya? Masa bawang putih aja ditanya katanya. Masa garam dicatat? Itu saya nggak biasa. Saya orang yang pokoknya belanja aja. Saya ternyata hal itu nggak bener, saya nggak menyadari. Jadi selama saya bujang, saya pokoknya belanja aja, keluar aja tanpa catatan. Kenapa perlu seperti itu, saudara? Karena di dalam keuangan ini kan tidak ada uangmu, uangku. Betul. Jadi berapapun yang kita dapatkan itu menjadi perbendaharaan bersama. Ya. Itu menjadi uang keluarga, uang kita. Jadi tidak ada. Ya, tidak ada uangku dan uangmu. Ya, ini ada. Saya bawa, ini saya punya. Ini motor ini saya punya, saya yang beli. Itu rumahku yang bangun loh ya. Gak ada. Jadi tidak ada yang seperti itu. Nah, ini kan banyak kali menjadi bahan keributan dari awal. Karena saya modalnya lebih besar. Betul. Nah, untungnya kita tidak punya modal sama-sama. Jadi kita bersyukurlah. Kita mulai dari nol bersama-sama. Jadi kita nggak saling itu punyaku itu punyamu, nggak ada sih dalam hal ini. Cuman ingat tadi mengelola, siapa yang mengelola tadi ya? Saya kalau ingat itu sebenarnya malu, tapi kayaknya perlu diceritain juga ya. Saya ingat sekali waktu itu ya. Saya waktu ditanya saya marah. Kemudian saya nggak terbiasa. Saya adalah orang yang tadi pokoknya belanja aja, dan saya termasuk ketika saya cerita sama teman-teman saya, terutama ibu-ibu gitu ya, dibilang saya itu aneh. Biasanya ibu-ibu itu tahu mana harga yang paling murah, mana toko yang, saya nggak peduli. Saya belanja aja sampai ditanyain gula itu sekilo berapa, saya nggak ngerti loh. Pokoknya saya belanja aja gitu. Itu saya orang yang kayak gitu loh ya. Jadi akhirnya membuat saya, iya ya saya ini perempuan tapi kok nggak jelimet seperti yang lain-lain. Jadi saya nggak memburu toko sana loh yang lebih murah 5.000, enggak. Cuman sekarang ini saya belajar untuk seperti itu, dulu enggak. Dan kemudian saya juga untuk bawa uang memang saya enggak deh. Waktu itu pernah dicoba sebulan, saya pusing, saya stres dan saya marah. Saya bilang udahlah apa aja lah gitu ya, karena sedikit-dikit nanti nih harus beri ini, keluarin ini, saya bingung, saya nggak ngerti. Yang paling tidak suka adalah karena harus mempertanggungjawabkan. Ada catatan itu. Ya, itu yang paling saya nggak suka. Itu yang stres, apa tidak dipercaya pengeluarannya dan sebagainya. Jadi ada pengalaman juga waktu mau beli kecap, ya, beli beberapa bumbu ke Saga kalau tidak salah waktu itu. Waktu Saga masih baru buka, ya kan. Kita biasa kalau belanja kebutuhan kan di bawah ya kan. Tapi waktu itu saya naik ke atas loh. Naik ke atas terbuai, ada yang wah ini bagus nih gitu ya. Akhirnya yang di bawah itu terkurangi. Yang harusnya kecap dibeli nggak dibeli gitu kan. Karena apa? Karena keinginan mata yang di atas itu dibeli. Nah, dan itu ini kegagalan banyak ibu-ibu mungkin ya. Ini kan pernah kegagalan kita tidak malu ceritakan karena memang ya begitulah ya, mata itu kalau diikuti keinginannya banyak, saudara. Jadi mari kita
Jadi kita harus bisa memprioritaskan ya mana kebutuhan dan keinginan. Betul. Ya, jadi harus dahulukan kebutuhan dulu dong. Ya, pasti ada prioritas-prioritas yang harus dilakukan. Prioritas pertama dalam pengelolaan keuangan apa? Kalau begitu. Yang pertama-tama kita harus menyisihkan persembahan kita, perpuluhan ya. Kita harus menyisihkan, mengembalikan perpuluhan karena itu miliknya Tuhan. Itu yang pertama. Jadi nomor 1 adalah persembahan. Ya, persembahan. Mengembalikan milik Tuhan, nomor 1. Sebagai tanda bahwa ini berkat Tuhan. Betul. Jadi kembalikan itu. Jadi ini bukan kita mau kasih sembarang-sembarang, tapi sudah ditentukan 1/10. Karena Tuhan berkata, ujilah aku di situ. Dan memang saya sendiri pernah diajar oleh Tuhan ya, dan membuktikan itu. Ada terobosan keuangan sejak dari Poso dan kita terapkan sejak kita berumah tangga, kita terapkan. Dan selain itu kan perpuluhan juga menjadi apa ya? Menjadi pagar ya, supaya tidak masuk belalang-belalang pelahap ya. Dan kita membuktikan ya tentang hal itu. Betul sekali. Jadi nomor 1 adalah persembahan. Jangan sampai ngutang, karena ada banyak yang ngutang loh. Ya, kalau ngutang mesti dikembalikan. Tuhan, aku ngutang 1/5. Sebulan ini belum. Menurut perjanjian lama ya. Jadi ini ngelola keuangan kelihatannya mudah, tapi tidak mudah juga ternyata. Apalagi kalau kebutuhan kita besar. Betul. Ya. Kadang-kadang yang tadi perpuluhan tuh di persembahan di skip dulu. Iya, gampang nanti gitu. Ya. Tapi puji Tuhan kita pernah gagal 1 kali saja. Itu karena saya, bukan karena Mama. Karena saya, sehingga kita mendapat teguran dan puji Tuhan saya bertobat ya. Tapi tidak usah ceritakan itu bagian lain. Ya, nanti yang kedua apa? Prioritas kedua setelah persembahan, perpuluhan dan persembahan khusus, pemberian ya. Jadi saudara, keluarga, orang-orang miskin yang perlu kita bantu dan sebagainya, yang artinya miskin dalam arti lebih miskin dari kita lah ya. Tapi ada banyak orang yang kekurangan. Kita kan belum kaya ya, masa kita harus memberi? Jadi bukan masalah kaya atau tidak kaya ya. Betul. Masih ingat sudah ada atau belum? Masih ingat kita memberi kepada ibu dan ibu bilang apa? Masih ingat enggak? Ibu bilang apa? Yang mana? Yang kita kirim wesel terus. Oh iya. Betul-betul. Gimana? Jadi waktu itu kita kirim, udahlah kalau kirim saat itu nggak usah di wesel, nanti kita malah malu loh dengan tetangga-tetangga, karena waktu tetangga-tetangga kan kebanyakan TKW ya. Dan itu kalau mengirim besar-besar, sementara kita ngirimnya kecil, nggak salah berapa jumlah ratusan aja. Sementara jadi mereka jutaan. Udah nggak usah lah ya, daripada nanti kan kalau di kampung kan itu jadi bahan pembicaraan. Karena ambil weselnya di Pak Lurah. Iya, pada kita belajar untuk memberi dari apa yang ada pada kita. Kalau sekarang kan bisa ada rekening, tidak ada yang tahu. Kalau dulu ke Pak Lurah dulu, semua tahu, diantar oleh RT semua ya, jadi tersebar. Oh, Sumiran kirim berapa? 100.000. Padahal tetangga sebelah kirim 2 juta, 3 juta. Ya itu ibu pernah merasa malu. Iya. Jadi pemberian kita aja pernah dipermasalahkan. Tapi karena kita hanya ingin berbakti kepada orang tua. Karena itu nomor 1. Sekalipun kita harus keluar dari rumah orang tua, kita harus tetap menganggarkan berbakti kepada orang tua. Sekalipun orang tua tidak butuh. Nggak butuh sebenarnya. Dan kalau kita pergi ke rumah saudara, keluarga, sedikitlah untuk memberi, keponakan kah siapa. Dan supaya tidak jadi masalah, maka kita atur kemarin itu. Kalau seandainya pas ke rumah saya, keluarga saya berusaha untuk suami yang memberikannya. Tapi kalau pas ke keluarganya suami, saya yang memberikannya kepada keponakan dan sebagainya. Sehingga ada puji-pujian. Orang tua bilang, istrimu itu baik sekali. Atau sebaliknya suamimu baik sekali. Nah, kita sudah atur memang, karena memang ini keluarga. Bagaimanapun kita bukan masalah besarnya berapa. Nah, itu pengelolaan keuangan sangat penting sekali untuk itu. Betul. Nah, kita akan lanjut perbincangan kita di sesi berikutnya. Terus simak perbincangan kita ini. Oke.
Kembali kita lanjutkan perbincangan kita ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana mengelola keuangan. Ya. Yang pertama adalah memberikan persembahan, yaitu perpuluhan dan persembahan khusus yang lain. Yang kedua pemberian, baik keluarga maupun orang-orang lain kita bisa bantu. Yang berikutnya adalah kebutuhan pokok. Ya. Tapi kalau di lain ini tidak ada, kebutuhan pokok bisa masuk di kedua. Ya, bisa masuk di kedua. Tapi tetap orang tua itu kita prioritaskan, khususnya memberi dan juga orang-orang yang lebih kekurangan dari kita. Kenapa? Karena waktu kita memberi orang-orang yang berkekurangan, berarti memberi kepada Tuhan sendiri. Ya, kasih makan Tuhan, kasih minum Tuhan, kasih pakaian Tuhan. Meskipun tidak banyak. Ya. Dan selain kepada Tuhan ya, sebenarnya ketika kita berbaik hati atau memberi kepada orang lain, sebenarnya kita sedang apa? Sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Karena pemberian kita sebenarnya akan kembali ke kita gitu loh. Berilah maka kamu akan diberi, ya kan? Firman itu Tuhan namanya memiutangi Tuhan, Amsal. Jadi memberikan hutang pinjaman kepada Tuhan. Betul. Kalau kita kasih pinjaman sama Tuhan berarti tidak mungkin Tuhan tidak bayar. Ya. Akan dikembalikan berlipat. Jadi obat kemiskinan adalah memberi. Ya. Dan kita sudah belajar ya dari awal, dari kekurangan-kekurangan kita belajar untuk memberi. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan yang utama. Tadi kita sempat berbicara kebutuhan itu kebutuhan pokok, berarti makan, minum, pakai, dan tempat tinggal. Itu nomor berikutnya. Tapi makan dan pakai. Jangan sampai kita tidak bisa makan. Jangan hanya pakaian, tidak bisa makan, ya kan? Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Ya, betul. Jadi kalau pendapatan kita kurang, ya, tetap kita prioritaskan untuk kebutuhan pokok ini, makan, minum, pakai ini. Betul. Kebutuhan makan ini nomor 1. Betul. Tapi kita juga masih bisa berbagi dengan orang lain dari kekurangan-kekurangan kita ini. Sehingga itu merupakan investasi kita kepada Tuhan. Ya, tabungan kita di surga ya, orang bilang ya. Tabungan kita ke surga. Tapi bukan hanya ke surga aja, masih kita bisa petik sekarang ini. Kita tua ya waktu kita di bumi ini. Betul. Pakaian tidak, yang penting cukuplah. Bersih, rapi, yang bagaimana. Kalau memang ada ya nggak apa-apa mau bergaya ngikutin tren ya. Tapi kalau enggak ya nggak harus kok ngikutin tren ya. Jangan sampai jadi kemudian tren. Ya, korban tren, kemudian gaya tapi tidak bisa makan. Nah, jangan sampai itu, karena yang penting gaya, makan nanti. Kelihatan kaya tapi sebenarnya kekurangan. Amsal bilang jangan seperti itu. Tapi tetap mengandalkan Tuhan. Betul. Kebutuhan ini akan selalu ada. Makan pun juga mengikuti gaya hidup. Ya. Dulunya kita cukup dengan tempe tahu dan sayur terong kesukaan. Tambah lagi nanti mau daging. Mau telur. Mau makan di luar. Ini mama punya hobi itu. Mau cerita itu. Iya. Wah, ini cukup jadi masalah dulu, saudara ya. Jadi saya punya kebiasaan di rumah keluarga kami itu kan, bapak dulu kan suka makan di luar ya, ngajak anak-anaknya makan keluar, walaupun sebenarnya tidak berlebihan juga, tapi itulah kebiasaannya kami, suka makan di luar. Nah, ketika menikah ternyata beliau ini nggak suka makan di luar, tapi lebih suka makan di rumah. Kenapa? Karena saya tidak ada kebiasaan itu. Rumah saya warung jadi. Pertama bertengkar, tapi akhirnya saya yang penting akhirnya saya keluar. Ya, saya tetap tinggal aja. Saya lebih nyaman. Dan saya waktu itu, kalau saya ingat itu bener-bener, saya bisa tega ninggalin suami makan dengan sayur terong, dan saya pergi keluar dengan adik saya makan mie ayam pangsit waktu itu. Sebegitunya, karena apa? Sudah terdesak kebutuhan makan di luar gitu loh. Jadi buat istri, makan di luar adalah refreshing ya. Buat saya hitung-hitung. Satu hari kita makan di pizza ya, anak-anak ngajak di pizza. Anak-anak masih kecil ya. Jadi pesan itu saya sudah hitung-hitung ini.
ini bisa 1 minggu ini ya. Sekali makan itu kebutuhan 1 minggu bisa terpenuhi. Jadi saya makan itu pikiran saya 1 minggu ini, 1 minggu. Jadi itu tergambar banget di wajahnya ya. Jadi Dia memang nggak menikmati, kasihan. Kenapa? Karena saya memang terlahir dari keluarga yang serba kekurangan dan lebih banyak berhemat ya. Jadi tapi akhirnya kita ambil kesepakatan ya waktu itu, ya udahlah kalau gitu oke. Cukup lama. Setelah tahun ya, berapa tahun setelah itu baru kita akhirnya sepakat untuk oke lah sekali-sekali boleh makan di luar. Dan saya pun akhirnya juga berubah, nggak harus makan di luar. Bahkan sekarang saya ikut nggak suka makan di luar karena ketika mau makan di luar bingung makan apa ya. Yang penting makanan itu sehat, bersih dan enak. Nah, enak itu sebenarnya saya lebih suka istri yang masak enak, tapi istri lebih suka makan di luar saja lebih gampang. Gak usah nyiapin bahan, gak usah cuci-cuci ya, praktisnya aja. Tinggal selesai, bayar selesai kan. Jadi gaya hidup yang diwarisi, kebiasaan-kebiasaan mempengaruhi pola di dalam keluarga. Jadi ya ini memang tidak mudah ya, tidak mudah. Buat saya secara khusus tidak mudah buat saya karena harus menyangkal diri pikul salib ini ya. Dengan pikiran tadi. Tapi sekarang saya puji Tuhan sudah tidak berpikir lagi, tidak hitung-hitungan lagi. Jadi makan aja. Makan dinikmati ya. Tapi ya beberapa saya sudah tidak bisa makan juga karena ayam Amerika. Saya lebih suka ayam koya lah daripada ayam Amerika. Lebih sehat katanya. Oke, kebutuhan pokok makan. Ya, setelah kebutuhan pokok ini barulah kita masuk di dalam kebutuhan juga yang kebutuhan yang lain ya, mungkin yang itu kita juga perlu pikirkan sarana prasarana tapi kebutuhan untuk refreshing ya refreshing itu yang saya sebenarnya saya lebih suka refreshing itu di rumah saja. Sekali lagi memang orang rumahan. Sementara istri ke pantai kemana, saya pikir dari pantai capek kita bertengkar lagi sampai di rumah ya. Betul. Ini seringkali begitu. Kalau di rumah dia yang sumpek, saya yang senang. Kenapa tidak keluar uang? Lebih aman. Kita bisa santai-santai. Kalau di sana harus bayar makan ini, pulang kotor dan sebagainya. Ya, tapi sekali lagi memang di awal-awal pernikahan banyak hal yang harus disesuaikannya dan terus belajar dan lama-lama akhirnya kita bisa maksudnya saling mengerti, saling memenuhi. Kalau kamu nggak suka ya udah nggak paksain. Kamu suka lah aku ikutin sekali-sekali ya, seperti itu kan. Sekarang perhitungannya bukan sekedar biaya dan sebagainya, tetapi ya kita pahami bersama. Semakin kita dewasa juga di dalam keluarga. Jadi keuangan itu juga menentukan kedewasaan kita. Kalau kita dewasa kita lebih tenang, lebih soft untuk mengatasi masalah-masalah ya. Betul. Baru berikutnya kita bicara tentang investasi. Investasi ke depan. Jadi perlu ada tabungan ya, jangan semua dihabiskan. Jangan setiap hari makan di Pizza Hut. Hari ini habis untuk hari ini ya. Ya. Jangan sampai pas corona begini kita kebingungan Jadi harus ada persediaan. Jadi jangan disamakan juga dengan burung di udara. Tiap hari ganti. Pilihlah kami makanan secukupnya, jangan pikirkan hari esok gitu ya. Kita harus ingat juga seperti Yusuf. Ya, ada masa kelimpahan, ditabung. Ada masa kekurangan, kita tidak kebingungan. Ya. Itulah pengaturan. Dan juga harus belajar dari si semut ya. Ya, pengaturan keuangan. Jadi masih ada orang yang berpikir mengatur keuangan dengan menabung itu dosa. Karena tidak percaya Tuhan. Gitu ya, tidak percaya Tuhan. Tidak, saudara, nabung itu bagian penting ya. Kita berhikmat, hemat dan berhikmat ya. Jadi hemat itu bukan kita pelit, tidak, tapi memang ketika Tuhan dorong untuk memberi, kita beri ya. Jadi dorongan-dorongan Tuhan memberi itu yang kadang-kadang kita bisa sepakat, bisa tidak sepakat ya. Betul. Di situ kita kadang-kadang ada yang pinjam datang pinjam. Nah, ini problem bagi banyak orang. Gimana ngatasi pengalaman-pengalaman kita?
Dulu kan kita sering banget ya dipinjam mulai dari 5.000 sampai 50 berapa ya. Pokoknya pengalaman diutangin itu aduh itu. Dan akhirnya apa ya, membuat kita bikin kesepakatan udahlah mulai hari ini kita nggak usah deh ada dana untuk dipinjamkan, karena mau tidak mau akan menimbulkan masalah, bener nggak? Karena ternyata yang pinjam itu katanya katanya sakit. Oh, sakit. Ternyata tidak sakit. Katanya kembali hari Selasa. Ternyata sampai Selasa depan dan Selasa berikutnya. Sampai hari ini Selasa juga tidak kembali. Bulan baru terus. Ya. Pokoknya banyak alasan deh ya. Bahkan kita bisa saling menyalahkan. Iya. Kenapa kemarin diizinkan? Gitu. Belum lagi nanti bukan hanya dipinjam loh. Kita sering banget ya waktu itu ditipu. Nah, keuangan. daripada seperti itu kita akhirnya sepakat Gak kita usah ada dana lagi untuk kita beri saja ya, secukupnya yang kita ada mampu. Memang tidak ada dana pinjaman. Kita kan bukan bank, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi akhirnya kita belajar untuk tidak usah meminjamkan, tapi memberi ya semampu kita dan yang Tuhan gerakkan tentunya. Kalau saudara mau gampang memutuskan hubungan saudara, memutuskan hubungan pertemanan, kasih pinjam aja. Pasti putus hubungan nanti. Ya. Pasti putus. Tapi kalau beri itu menjadi keluarga, saudara. Betul. Kecuali saudara kasih pinjam itu dengan pikiran udah mau dibayar kah tidak penting. Saya tolong saja. Nah, itu perkecualian. Betul. Jadi kita perlu belajar. Pernah ingat nggak Papa bilang gini, udah ketika saya nyalain Papa ini nggak usah udah pinjemin, terus Papa itu kan urusannya Tuhan, yang penting kita nolong. Saya tahu kok kadang-kadang itu orang nipu ya kan Pak. Terus Papa bilang pasti Tuhan akan ngembaliin, tenang saja. Dan itu Tuhan membuktikan ya ketika kita merelakan. Artinya kalau kita memang siap untuk meminjami, berarti kita siap untuk uang itu nggak kembali. Betul. Kadang-kadang memang ada orang yang datang minta tolong bukan minjam ya. Itu pun masih nipu. Saya sebenarnya tahu dia tipu. Lalu ditanya, kenapa tahu tipu kok? Waktu saya tenangkan diri, saya seperti mendengar Tuhan berbicara. Dia bisanya cuma nipu. Ya sudahlah, kita tolong aja, kita kasih aja. Cuma kita kasih ingat jangan tipu lagi ya. Nah itu yang kita sempat lolos dari situ. Jadi kemudian kebutuhan-kebutuhan lain barulah diatur lagi nanti ya. Nah kita mau tekankan begini saudara, untuk pengelolaan keuangan ini tadi tidak harus perempuan yang mengelola, tidak harus istri, tapi yang bisa mengelola, yang punya kemampuan. Jadi bukan laki-laki atau perempuannya, bukan suami atau istri, karena pengelola itu seperti bendahara. Bendahara harus mencatat semua pengeluaran, rencananya dibuat, mempertanggungjawabkan, kemudian bisa atur semuanya dengan baik. Nah, karena kita pernah gagal, ya kita mulai atur. Tapi diketahui semuanya, diketahui jumlahnya, pinnya, kalau punya punya rekening, ada pinnya, ada ATM, tidak ada yang ini sembunyikan. Ini uang saya, ini uangmu, ini rekeningmu. Tidak ada begitu. Semuanya serba transparan. Dan kalau seandainya kebutuhan hari-hari kita punya cara. Ya, kita punya cara itu. Kita punya satu tempat ditaruh, kebutuhan yang lain-lain bisa ambil dari situ. Kita sudah budget di situ berapa? Kebutuhan sehari-hari ya. Kecuali nanti kurang baru kita bicara lagi, tambah lagi begitu. Ya, jadi saudara-saudara jangan sampai karena keuangan ini kita lagi ribut, bermasalah. Nah, banyak orang bercerai karena uang, banyak orang ribut karena uang. Suami istri ribut karena uang. Ya, uang tadi adalah bagian dasar yang kedua. Ini tidak mudah mengatasi ini, saudara. Tapi teruslah belajar dan jangan cinta uang. Sebab cinta uang adalah akar daripada segala kejahatan. Cinta istri saja, cinta suami, cinta Tuhan nomor satu. Saling mengasihi sesama, terutama keluarga dulu, baru ke sesama. Haleluya. Jadi
mari kita tetap percaya sekali lagi sumbernya adalah Tuhan sendiri. Nomor satu, sumber segala sumber. Dan dia sudah yang kaya jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Jangan takut. Yang kedua, dikelola dengan benar, dengan baik, dengan petunjuk firman Tuhan. Dan saling mengerti satu sama lain dengan urutan dan prioritas. Terbuka. Ya, terbuka, urutan prioritas, dan kita tidak saling menyalahkan. Dan kuncinya kalau kurang, sepakat. Berdoa. Dua orang sepakat minta apapun juga, doanya dikabulkan. Jadi dalam masa yang seperti ini, saudara, mari kelola keuanganmu dengan benar, seberapapun jumlahnya. Kalau kurang, atur bersama, sepakat berdoa. Jadi mari saya ajak berdoa bersama saya, kami semua, supaya kita sepakat untuk memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar sedikit dari perbincangan ini tentang keuangan, sumber keuangan kami dari Engkau. Ampuni kalau kami mengandalkan sumber yang lain selama ini. Ampuni kami kalau kami mengelola dengan salah. Kami tidak memprioritaskan Engkau dan kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Ampuni kami kalau kami justru menimbulkan masalah di antara suami istri dan keluarga. Dan juga kalau kami kekurangan, biar kami tidak mencari dulu pinjaman, tapi datang kepada Tuhan. Dua orang sepakat minta apapun juga, Engkau mengabulkan permintaan kami. Bahkan burung di udara Engkau kasih makan, apalagi kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Berkati semua yang sudah mengikuti program ini, dan mereka boleh sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa saudara share kepada teman-teman yang lain kalau saudara diberkati, dan subscribe. Nah, saya ingin ingatkan subscribe ini saudara. Kalau sudah saudara tindis hitam itu sudah cukup. Kalau masih merah, nah baru saudara tindis. Jangan berulang-ulang, besok ditindis, besok lagi tindis lagi, jadi hilang nanti. Ah itu. Jadi itu pesan saya. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga saudara beri komen. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Dan berkati.